Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu Sebelum menonton lebih lanjut silahkan like dan subscribe video di channel YouTube Firdaus Al-Pasiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya, nikmat kesehatan, kesempatan, kekuatan jasmani dan rohani sehingga masih dapat melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, tepatnya di hari yang ke-28 Ramadan ini. Kemudian berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Adapun judul kajian tausiah Ramadan di hari 28 ini yaitu 5 obat hati. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tubuh manusia terdiri dari 2 komponen besar, yakni jasmani dan rohani. Ada jasad, ada ruh yang terdapat dalam diri manusia. Ada yang fisik, ada yang psikologis. Ada yang fisik, ada yang non-fisik. Itulah komponen tubuh manusia. Dalam hal ini, Allah telah membentuk manusia sebaik-baik bentuk. Karena dalam firman Allah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Khalaqal insana fi ahsani taqwim. Telah diciptakan Allah manusia itu sebaik-baik ciptaan, sebaik-baik bentuk. Inilah manusia sebagai khalifah di muka bumi Allah ini. Tentunya Allah adalah satu-satunya tempat kita mengabdi. Kita jaga jasmani kita, kita jaga rohani kita agar tidak lari dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Penyakit hati adalah penyakit jiwa kita, ruh kita. Beda dengan penyakit dari jasmani atau jasad. Kalau penyakit jasmani, sakit mata, ada dokter matanya. Sakit jantung, ada dokter dan ahli jantungnya. Sakit telinga, ada ahlinya. Tetapi yang namanya penyakit hati, artinya tidak ada dokternya kecuali ad-din, agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, ala wa inna fil jasadi mudghah, iza solahat solaha hasadul kulluh, wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahiyal kolbu. Yang artinya, ingatlah, sungguhnya dalam tubuh manusia, dalam tubuh kalian terdapat segumpal daging. Bila ia baik, maka akan baik seluruh anggota badan. Namun jika ia rusak, akan rusak pula lah seluruh komponen tubuhnya, badannya. Ingatlah,
itu adalah kolbu, hati. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Penyakit hati adalah penyakit masyarakat. Karena penyakit hati ada bisikan-bisikan syaitan, bisikan-bisikan iblis yang tak baik, yang jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kita harus waspada atas bisikan-bisikan rayuan godaan setan. Tentunya hal itu akan membelokkan kita ke jalan kebenaran, ke jalan ihdinas siratal mustaqim. Tentunya Allah telah memberikan kita tuntunan pedoman, yakni kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Untuk itu ada 5 obat hati yang akan membuat hati kita menjadi kolbun yang salim, hati yang selamat, yang jauh dari murka Allah, yang akan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama obat hati yakni Iqra'ul Quran, dengan banyak membaca Quran dan mengetahui makna, memahami artinya, dan bisa melaksanakan, mengamalkan dalam kehidupan. Itu adalah obat hati yang pertama. Hiasi rumah dengan membaca Al-Quran, tentu barokah dari Allah akan datang. Yang kedua adalah Qiyamul Lail, sholat pada malam hari, baik itu sholat yang dilakukan di bulan Ramadan, tarawih, witir, ataupun sholat di luar Ramadan, yakni sholat hajat, sholat tahajud, bermunajat kepada Allah pada tengah malam. Itu adalah untuk hati kita menjadi tawadhu, rendah hati kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada sesama manusia. Yang ketiga adalah berkumpul dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang berbuat baik pada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang soleh, yang telah dicap Allah sebagai orang yang baik, ahli surga, tentunya kita ingin berharap karena kebaikan-kebaikan para orang soleh di sekeliling kita, kita akan menjadi soleh pula mengikutnya, karena dia adalah tuntunannya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, tentunya obat hati adalah zikir. Perbanyak zikir di pagi, siang, sore, dan malam hari. Zikir kepada Allah tentunya akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak zikir, dengan asma Allah, dengan nama-nama Allah yang baik, kalimat-kalimat thayyibah yang diajarkan Rasulullah SAW. Tentunya hati akan menjadi tawadhu, rendah hati, jauh dari sifat-sifat penyakit hati yang Allah tidak ridho, sehingga hati kita menjadi kolbun yang salim, hati yang selamat dunia dan akhirat. Yang terakhir adalah kita perbanyak puasa. Apakah itu berpuasa di bulan Ramadan sebagai puasa yang wajib bagi kita umat Islam pada bulan Ramadan yang ke-28 ini. Tentunya kita pergunakan sebaik mungkin untuk beribadah, berpuasa di siang harinya dan qiyamul lail di malam harinya, sehingga ibadah kita akan menuntun kita menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan berpuasa adalah la'allakum tattaqun, menjadikan kita orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya puasa di luar Ramadan kita lanjutkan dengan puasa-puasa sunnah, baik puasa Senin, puasa Kamis, puasa sunat lainnya, sehingga hati kita menjadi bersih, hati kita menjadi suci, hati kita menjadi lembut dan jauh dari perasaan-perasaan hasad dan dengki, iri dari hal-hal di dunia ini, sehingga apapun ibadah kita adalah ikhlas ridho lillahi ta'ala. Demikianlah yang dapat kita sampaikan, beberapa obat dari hati yang mungkin jelek, yang mungkin sakit. Tentunya obatnya ada 5 tadi yang kita ingatkan, yang kita laksanakan dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.